Kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak pada politik, ekonomi, dan sosial budaya, tapi melainkan berdampak pada dunia pendidikan. Tujuan kolonialisme dan imperialisme yaitu hampir sama, menguasai suatu wilayah yang serta membangun masyarakatnya yang dinilai terbelakang. Bangsa Eropa belayak untuk menemukan wilayah baru, tentu membawa paham dan pemikirannya untuk disebar ke wilayah jajahan termasuk Indonesia. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia masa kolonialisme dan imperialisme. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, dan dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sampai ke abad 19. Makanya ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta. Karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar, kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Gimana squad? Ternyata cukup banyak ya dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia, baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun banyak terkesan yang negatif, tetapi keberadaan mereka memicu semangat kita untuk tetap maju di bidang tadi. Meskipun terkesan mereka negatif, tetapi keberadaan mereka memicu semangat kita untuk tetap maju dalam bidang pendidikan dalam bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dengan mendirikan Indonesian Netherlands School Kayu Tanam. Indonesian Netherlands School adalah satu lembaga pendidikan menengah swasta yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 18 hektar. Pendirinya adalah Muhammad Syafi'i, seorang pendidik nasional yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara dan Todung Sultan Gunung Mulia. Setelah lulus sekolah raja atau sekolah guru di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Syafi'i merantau ke Batavia dan mengajar di sekolah Kartini selama 6 tahun. Pada tanggal 3 Mei 1922, Syafi'i berangkat ke Belanda untuk memperdalam ilmu musik, menggambar, sandiwara, serta pendidikan dan keguruan. Dan pada tahun 1925, ia kembali ke Sumatera Barat, dan pada tanggal 31 Oktober 1926, ia merintis sebuah sekolah yang diberi nama Indonesian Netherlands School Kayu Tanam. Visi pendidikan Syafi'i dapat diringkas dalam 3 kata atau 3 H, yaitu head, heart, dan hand. Head artinya sekolah memfasilitas peserta didik agar mampu berpikir secara rasional. Heart artinya sekolah memfasilitas peserta didik agar menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Karakter mulia tersebut terwujud dalam sikap cinta tanah air dan bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang terpuruk akibat penjajahan. Hand artinya sekolah memfasilitas peserta didik agar pada akhirnya mereka memiliki keterampilan yang nyata sesuai dengan bakat yang dikaruniakan Tuhan pada tiap-tiap orang. Tujuannya agar tiap-tiap insan Indonesia tidak bergantung pada orang lain seperti penjajahan, tetapi hidup mandiri di atas kakinya sendiri. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif sebagai saran untuk mewujudkan perubahan sosial dan dapat menjadi resep unggulan untuk memajukan bangsa. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtuludo. Artinya, para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberikan contoh dengan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswanya. Kedua, Ing Madyo Wangun Karsa, artinya guru harus dapat memberi motivasi yang baik bagi siswanya. Memberikan bimbingan yang terus-menerus agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketiga, Tuturi Handayani. Artinya, guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menemukan makna dari pengetahuan yang diperolehnya sehingga pengetahuan itu dapat berguna bagi kehidupannya.
Perjuangan Taman Siswa bukan tidak mengalami hambatan karena Belanda mengeluarkan aturan, yaitu akan menutup sekolah-sekolah liar. Namun Ki Hajar Dewantara berjuang agar sekolah Taman Siswa tidak dibubarkan. Perjuangan yang panjang itu akhirnya menghasilkan buah yang manis. Pada tahun 1935, Belanda mencabut Undang-Undang Ordonansi tentang sekolah liar. Atas jasa dan perjuangannya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 22 Mei.